Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh guru mengaji yang berbahagia dimanapun berada. Sekarang kita masuk pada pembahasan paradigma guru mengaji profesional. Pembahasan ini sangat penting untuk diketahui, khususnya bagi guru mengaji. Karena paradigma lah yang membuat seseorang itu akan sukses. Dan paradigma pula lah seseorang itu akan menjadi gagal. Karena orang sukses dengan orang gagal sangat berbeda paradigmanya, sehingga sikapnya juga berbeda. Contoh, orang sukses melihat tantangan itu adalah peluang, sehingga dia menyikapinya untuk menjemputnya. Sedangkan orang gagal melihat tantangan itu adalah hambatan, sehingga dia bersikap untuk menghindarinya. Jadi, paradigma lah yang membuat seseorang itu ada yang sukses dan ada yang gagal. Pertanyaannya, apa itu paradigma? Paradigma adalah cara pandang yang diambil sebagai acuan berpikir dalam mengambil keputusan bagaimana kita bisa bertindak. Sekali lagi, paradigma adalah cara pandang yang diambil sebagai acuan berpikir dalam mengambil keputusan bagaimana kita bisa bertindak. Itu artinya bahwa tindakan seseorang hanya dipengaruhi oleh cara berpikirnya, dan untuk mengubah tindakannya, maka ubahlah cara berpikirnya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu memaksakan pikirannya untuk diterima oleh orang lain. Karena orang lain juga memiliki cara berpikir yang mungkin berbeda dengan Anda. Tetapi cukup pahamkan saja apa yang Anda pahami. Setelah Anda memahamkannya, maka berikanlah kemerdekaan kepada orang lain untuk menilai dan memilih. Berikan kemerdekaan kepada orang lain untuk menentukan metodenya sendiri sesuai kadar pemahamannya, walaupun menurut Anda itu salah. Selanjutnya, kalau pilihan metode kita berbeda dengan orang lain, maka itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Karena perbedaan dalam memilih metode itu hanya dipengaruhi oleh pemahaman yang berbeda. Bapak Ibu yang berbahagia, pada dasarnya semua metode mengaji itu bagus, dan tidak ada metode mengaji yang jelek. Kalau semuanya metode itu bagus, maka yang kita cari adalah yang lebih mudah dan yang lebih cepat. Jadi kita mencari nilai lebih. Dari sinilah saya ingin katakan bahwa
metode qiraah mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan metode lain. Dan itu terbukti lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menyenangkan. Itu yang terbukti di lapangan. Kalau saya sudah menjelaskan kelebihan metode qiraah nantinya, dan Bapak Ibu paham penjelasan saya, dan mengakui kelebihannya karena sudah paham, yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu siap untuk berubah? Karena ada dua macam tipe orang yang ikut pelatihan atau ikut mendengarkan pemaparan metode qiraah, yaitu 1. Mencari tahu hanya untuk sekedar tahu. 2. Mencari tahu untuk berubah. Pertanyaannya, Bapak Ibu termasuk tipe yang mana? Jawabannya ada pada Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, pada awalnya saya menulis metode qiraah, tujuannya adalah untuk memudahkan para guru mengajarkan membaca Al-Quran dan memudahkan santri belajar membaca Al-Quran. Jadi tujuannya memudahkan guru mengajar, memudahkan santri belajar. Kalau Bapak Ibu menginginkan hal yang sama, yaitu menginginkan ada kemudahan, saya mau katakan bahwa metode qiraah sangat cocok untuk Anda. Metode qiraah hanyalah salah satu dari sekian banyak metode mengaji yang mengantarkan santri bisa membaca Al-Quran. Jadi, kalau menurut analisa Anda bahwa metode qiraah memang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menyenangkan, kenapa mesti harus bertahan pada cara yang lama? Kecuali kalau Bapak Ibu memandang bahwa metodenya masih lebih mudah dibanding metode qiraah. Ya, silahkan bertahan pada metode yang lama. Bapak Ibu yang berbahagia, masih banyak orang yang menganggap bahwa belajar mengaji itu susah, sehingga malas untuk belajar. Tetapi melalui metode qiraah, Bapak Ibu akan mengubah cara berpikirnya dengan mengatakan bahwa belajar membaca Al-Quran itu adalah pelajaran yang mudah dan mudah sekali. Karena pada dasarnya belajar membaca Al-Quran itu hanyalah merupakan pengetahuan merangkai huruf saja, sehingga tidak masuk di akal kalau pelajaran ini diajarkan bertahun-tahun lamanya baru bisa santri pintar. Tapi kenyataannya banyak santri yang bertahun-tahun lamanya baru bisa pintar. Jawabannya karena mungkin belum menemukan metode yang tepat. Bapak Ibu yang berbahagia, pelatihan metode qiraah sangat cocok dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai guru mengaji. Karena pada pelatihan metode qiraah ini Anda akan mendapatkan banyak materi yang sangat penting untuk diketahui untuk menjadi guru mengaji yang profesional, seperti
materi profesionalisme guru mengaji, materi motivasi, materi teknik penguasaan makharijul huruf, problematika guru mengaji, dan masih banyak materi lainnya. Metode qiraah terlalu banyak kelebihannya dibanding metode lain. Itu menurut pendapat saya. Dan silahkan Bapak Ibu nantinya menilai juga. Adapun kelebihan metode qiraah, silahkan dengarkan penjelasannya pada judul 10 keunggulan metode qiraah yang ada di YouTube. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan pernah Anda percaya kalau ada orang yang menganggap bahwa metode qiraah itu susah diajarkan. Karena saya yakin dan percaya mereka belum paham dan mungkin belum pernah mengikuti pelatihannya. Seorang guru dituntut harus selalu mencari perbandingan dari penemuan-penemuan terbaru dalam hal metodologi pembelajaran. Lalu memilih yang terbaik, maksudnya memilih yang lebih mudah, memilih yang lebih cepat hasilnya. Karena metodologi pembelajaran butuh perubahan sesuai sikonnya. Guru mengaji dituntut untuk tahu banyak pengetahuan metodologi agar bisa mengajar secara menyenangkan. Guru mengaji yang kekurangan pengetahuan metodologi, biasanya cara mengajarnya membosankan. Jadi tidak ada yang susah kalau sudah ditahu caranya. Sehingga saya mau katakan, sesusah apapun sesuatu kalau ditahu caranya akan menjadi mudah, dan semudah apapun sesuatu kalau tidak ditahu caranya akan menjadi susah. Setiap guru punya kemerdekaan untuk memilih dan menganalisa metode apa yang cocok dipakainya, karena memang metode hanyalah sebuah cara untuk sampai pada tujuan pembelajaran. Metode bukanlah harga mati. Bapak Ibu yang berbahagia, banyak orang menganggap bahwa guru mengaji tidak perlu dibayar dengan alasan cukup guru itu ikhlas. Sekarang kita ubah paradigma ini. Pahamilah bahwa pembayaran dan ikhlas adalah dua sisi mata uang yang berbeda. Pembayaran adalah merupakan kompensasi dari profesi seorang guru mengaji. Sehingga pembayaran sama sekali tidak mengurangi keikhlasan guru mengaji dalam mengajarkan Al-Quran. Dan juga kita mengharapkan ke depan kiranya guru mengaji juga tetap bisa hidup sejahtera dan terhormat karena profesinya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau membayar guru mengajinya dengan alasan cukup ikhlas, sesungguhnya orang itu membodoh-bodohi guru mengajinya. Yang kedua, menzolimi guru mengajinya. Yang ketiga, mungkin saja memang wataknya sangat kikir dalam membantu guru mengajinya. Ketahuilah bahwa ikhlas mengajar karena Allah digaji karena profesi. Saya ulangi lagi,
ikhlas mengajar karena Allah, digaji karena profesi. Jadi guru mengaji itu perlu untuk dibayar karena profesinya. Karena guru mengaji itu sudah meluangkan waktunya untuk mendidik, membimbing anak bapak ibu. Kalau guru mengaji tidak dibayar karena profesinya, yang menjadi pertanyaan, untuk biaya hidupnya dari mana? Sedangkan guru mengaji itu bukan malaikat, dia juga manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh juga bergaya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya telah banyak kita saksikan bahwa banyak santri bertahun-tahun lamanya di TPA, TPQ baru bisa pintar membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa dua penyebab kenapa santri lama baru bisa pintar membaca Al-Quran. Pertama, karena metodenya lambat. Yang kedua, karena gurunya tidak profesional. Dari dasar inilah saya memperkenalkan metode qiraah sebagai metode yang lebih mudah dan lebih cepat. Hanya perlu untuk dipahami teknik mengajarnya. Selanjutnya Anda juga dituntut untuk mengikuti pelatihannya agar Anda bisa tampil sebagai guru yang profesional di bidangnya. Karena hasil yang profesional hanya didapat dari orang yang profesional. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita sepakat bahwa mengajar mengaji itu adalah salah satu profesi, maka haruslah kita bertindak secara profesional. Kalau kita bertindak secara profesional itu adalah sebuah keharusan bagi guru, maka guru sangat penting untuk ikut pelatihan agar nantinya bisa menjadi tenaga guru yang profesional. Ingat, barang siapa yang menganggap pekerjaannya sebagai profesi, maka haruslah bekerja secara profesional. Dan barang siapa yang bekerja secara profesional, maka pasti hasilnya profesional. Tetapi barang siapa yang bekerja apa adanya, maka hasilnya pasti apa adanya. Dan Anda pun hanya layak mendapatkan kompensasi apa adanya. Sekian penjelasan saya, semoga ada manfaatnya. Kami mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share kepada sesama guru mengaji. Jika ada yang butuh buku panduan dan pelatihan, silahkan hubungi kami. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.